Zambezia merupakan film animasi tahun 2012 yang menceritakan tentang pertarungan antara kawanan para burung melawan kadar raksasa atau komodo. Oke, langsung aja begini alur ceritanya karena menurut gue ini salah satu film animasi yang recommended banget. Di awal scene kita akan melihat di mana dua burung marabou. Jadi burung marabou itu masih keluarga ya sama burung bangau, tapi dia lebih suka makan bangkai dan tinggal di Afrika. Nah, mereka berdua itu sedang mengejar burung bangau yang membawa burung kecil bernama Tini. Sedangkan burung bangau itu bernama Gogo. Ia juga membawa beberapa telur yang siap menetas. Di mana tujuan mereka adalah Zambezia, surganya atau kotanya para burung. Tapi ternyata mereka dihadang oleh dua marabou tersebut. Dan beralih ke scene lain lagi, di sini kita akan melihat salah satu tokoh utama dari film ini, yaitu Kai, seekor anak elang yang sedang latihan berburu dengan ayahnya, yaitu Tendai. Mereka berdua hidup di tengah-tengah lahan tandus di Afrika. Tanpa diduga, Kai melakukan gerakan yang berbahaya saat melakukan latihan tersebut. Dan tentu saja membuat Tendai marah. Mendengar hal tersebut membuat Kai sedih. Padahal ia hanya ingin sedikit bersenang-senang. Lalu Tendai pun mendekati Kai dan menenangkannya. Tapi sayangnya pertikaian mereka tidak berhenti hanya sampai di situ. Kai bertanya-tanya kenapa ia tidak boleh menelusuri tempat lain dan hanya hidup seorang diri di sana. Tentu saja ada alasan tersembunyi dari itu semua, tetapi Tendai belum siap untuk menceritakannya. Ia pun menyuruh Kai untuk berjaga, sedangkan ia sendiri pergi mencari makanan. Dan saat berjaga, tiba-tiba muncullah seekor bangau, ya si Gogo, yang sebelumnya dikejar-kejar oleh marabou. Karena mendarat dengan tiba-tiba, salah satu telur yang ia bawa pun terjatuh. Dan Kai pun langsung terjun menyelamatkan telur tersebut. Kai pun berhasil menyelamatkannya dan tak lama kemudian telur tersebut pun menetas. Dan Kai pun bertanya kepada mereka berdua tentang tujuan mereka. Lalu sang bangau atau si Gogo pun menjawab, kami sedang dalam misi untuk menjaga bayi-bayi malang yang ia bawa dari para kawanan bandit. Karena tidak ada tempat aman lain di Afrika, jadi mereka harus pergi menuju Zambezia. Mendengar hal tersebut membuat Kai bingung. Ia pun berkata, Zambezia? Si bangau pun terkaget. Apakah kau tidak tahu Zambezia? Itu adalah kota para burung dan ada juga para hurricane yang menjaga kota. Setelah sedikit memberi penjelasan, mereka pun berniat untuk melanjutkan perjalanan. Tapi ternyata Kai menawarkan agar mereka mampir sebentar. Lalu Tini pun menyetujuinya karena anak-anak butuh istirahat. Saat sedang berbincang-bincang, tiba-tiba para marabou yang mengejar mereka sebelumnya tiba di sana. Kai pun berusaha melawan mereka. Dan saat terdesak, tiba-tiba Tendai pun datang dan menghajar salah satu marabou. Dan tanpa diduga, marabou tersebut tersangkut di ranting dan terjatuh ke sungai. Tendai awalnya berniat untuk menolongnya, tapi ternyata gagal. Melihat saudaranya jatuh, salah satu marabou pun berkata, kalian para burung pemangsa sama saja, kami hanya berusaha bertahan hidup. Sebelum pergi ia pun berkata, lihat saja nanti kalian pasti akan membayarnya. Dan setelah marabou itu pergi, tiba-tiba Gogo menyapa Tendai. Ternyata ia mengenalnya. Tapi tiba-tiba Tendai memotong perkataannya dan berkata kepada Kai, sudah kubilang jangan membawa orang asing ke rumah. Mendengar hal tersebut membuat Gogo kecewa. Ia pun langsung pergi meninggalkan Tendai dan juga Kai. Dan setelah mereka pergi, Kai pun bertanya-tanya, jadi ayah mengenal mereka dan tahu Zambezia? Tendai pun masih belum siap menjelaskan alasan sebenarnya ia meninggalkan Zambezia. Karena tidak mendapatkan penjelasan yang memuaskan, Kai pun meninggalkan Tendai untuk pergi ke Zambezia seorang diri. Malam pun tiba. Pada akhirnya dengan terpaksa Tendai pun pergi menyusul Kai. Dan di tengah-tengah perjalanan ia melihat sekumpulan marabou sedang berbincang dengan Buzo, seekor kadar raksasa ataupun komodo licik yang ternyata mereka sedang merencanakan penyerangan Zambezia. Saat mendengarkan hal tersebut, tiba-tiba Buzo menyerangnya dari belakang. Dan ternyata mereka berdua sudah saling mengenal dan Buzo adalah musuh lama dari Tendai. Dan akhirnya Tendai pun tertangkap. Beralih ke sisi lain,
Pada akhirnya Kai pun berhasil tiba di Zambezia. Terlihat antusiasnya yang sangat luar biasa. Zambezia terlihat sangat mengagumkan. Terlebih lagi berbagai jenis burung tinggal di sana. Dan tiba-tiba seekor burung berdiri di hadapannya dan mencabut bulunya. Ternyata ia harus melapor sebagai pendatang baru. Adapun bulu dan juga namanya nanti akan diserahkan kepada kepala ataupun ketua di sana. Dan setelah mendaftar, Kai pun terdaftar sebagai imigran di Zambezia. Lain sisi, terlihat tetua Zambezia yaitu Sekuru sedang menjelaskan proses festival musim semi kepada anaknya yaitu Zoe. Dan tiba-tiba masuklah seekor burung membawa catatan penduduk baru dan salah satunya adalah milik Kai. Dan tak lama kemudian masuklah Gogo yang sebelumnya bertemu dengan Kai dan juga Tendai. Ia terlihat sangat bersemangat untuk menceritakan apa yang telah ia temui. Tapi tanpa diduga, Sekuru berkata, "Apakah itu Tendai?" Gogo pun terkejut. Bagaimana bisa ia mengetahui hal tersebut? Sekuru pun berkata, "Aku tahu karena anaknya baru saja tiba di sini." Sekuru pun bertanya-tanya di mana ia berada dan apakah mungkin ia akan kembali ke Zambezia. Dan mungkin saja Kai pergi ke Zambezia untuk mendapatkan sebuah jawaban. Tak terasa malam pun tiba. Kai pun beristirahat di suatu ruangan dengan para burung imigran lainnya. Dan saat pagi tiba, salah satu burung bernama Izzy membangunkannya. Dan ia pun mengajak Kai untuk mengelilingi Zambezia. Mereka berdua pun mulai mengelilingi Zambezia. Kai tampak sangat gembira. Dan tiba-tiba ia melihat para Hurricane sedang berkeliling. Dan disitulah ia teringat jika salah satu tujuannya adalah untuk bergabung dengan mereka. Dan ternyata hari itu juga bertepatan dengan pendaftaran anggota baru dari Hurricane. Mengetahui hal tersebut, Kai pun langsung terbang cepat meninggalkan Izzy dan menuju tempat rekrutmen. Dan saat tiba di sana hampir saja ia ditolak. Tapi karena waktu penerimaan belum habis, ia pun diterima. Dan ujian penerimaan Hurricane pun dimulai. Mereka harus melewati berbagai macam perintangan. Kai yang awalnya berada di belakang mulai menyusul burung-burung lainnya. Terlihat persaingan sangat sengit antara satu burung dengan burung lainnya. Walaupun harus sedikit beradaptasi, tanpa diduga Kai berhasil memperoleh posisi pertama pada ujian tersebut. Dan Kai pun diterima sebagai trainer atau anggota magang di Hurricane. Sebetulnya ia agak sedikit kecewa karena tidak langsung menjadi anggota inti. Tapi pada akhirnya ia pun menerimanya. Festival musim semi Zambezia pun tiba. Terlihat para burung berkumpul di suatu tempat untuk melakukan sebuah perayaan. Dan tanpa diduga, para kawanan merebau datang untuk menculik kawanan burung Weevogel yang bertugas untuk membawa dan melepaskan bunga. Para burung pun merasa aneh karena sudah beberapa waktu tapi para Weevogel belum datang juga untuk melepaskan bunganya. Dan saat mereka tahu jika ternyata para Weevogel diculik oleh para merebu, kepanikan pun mulai terjadi di Zambezia. Para Hurricane pun mulai mengejar mereka, tapi sayangnya para merebu berhasil kabur. Para marabou pun tiba di tempat persembunyian. Mereka melepaskan para burung Weevogel yang mereka culik dan salah satunya adalah Tini. Di sana Tini pun bertemu dengan Tendai yang sedang dikurung dan tiba-tiba muncullah Butzo. Ternyata itu semua adalah ide dari Butzo. Ia pun memerintahkan para burung Weevogel untuk membuat jembatan agar ia bisa mencapai Zambezia. Tini awalnya menolak. Tapi karena Butzo mengancam mereka, akhirnya Tini pun menyetujuinya. Kembali ke Zambezia, tampak para Hurricane mulai operasi penyelamatan. Tapi sayangnya Kai tidak diperbolehkan ikut karena tindakan sebelumnya dinilai sangat sembrono. Tapi tentu saja Kai tidak mau tinggal diam. Ia pun akhirnya mengajak Izzy untuk berkeliling saat malam hari. Dan ternyata mereka berdua juga bertemu dengan Zoe. Dan mereka bertiga pun mulai berpatroli untuk mencari markas para marabou. Dan tanpa diduga mereka pun bertemu dengan kawanan marabou yang sedang mengumpulkan rumput untuk dijadikan jembatan. Aksi pengintaian mereka hampir saja ketahuan karena ternyata Butzo juga ada di sana. Bahkan Izzy terkena serangan Butzo. Di sisi lain tampak jembatan mulai dibangun oleh kawanan Weevogel. Awalnya Tendai menyuruh Tini dan para kawanan burung lainnya untuk kabur, tapi Tini menolaknya. Ia lebih memilih jika mereka semua kabur bersama daripada harus meninggalkan seorang teman.
Di lain sisi, tampak Kai sedang menceritakan apa yang ia temui kepada pimpinan Hurricane, tapi temuannya bahkan tidak didengarkan. Terlebih lagi, jabatannya sebagai Hurricane magang malah dicopot oleh ketua daripada tim Hurricane. Kai pun tampak kecewa. Ternyata apa yang dikatakan ayahnya benar. Ia tidak cocok dengan Zambezia. Dan tiba-tiba Gogo muncul di hadapan Kai dan meminta bantuannya. Tapi Kai menolaknya karena terlanjur kecewa. Dan karena sudah muak dengan semua rahasia, Gogo pun membawa Kai ke rumah tetua. Di lain sisi, para Hurricane yang sedang mengejar kawanan Marabou berhasil dijebak. Dan ternyata rencana Butzo untuk menjauhkan Hurricane dari Zambezia pun berhasil. Akhirnya Gogo pun tiba di kediaman Sekuru. Ia memintanya untuk menceritakan rahasia yang telah terjadi antara Tendai dengan Zambezia. Gogo tidak ingin kejadian yang sama terulang kembali. Dan dengan terpaksa Sekuru pun menceritakannya kepada Kai. Sebetulnya Kai lahir di Zambezia. Ayah dan ibu Kai juga merupakan pendiri dari Hurricane. Tapi suatu ketika saat Butzo menyerang sebuah sangkar, ibu Kai dengan gagah berani melawan Butzo. Sekuru bahkan hampir kehilangan sayapnya, dan karena berjuang untuk menyelamatkan sebuah telur, akhirnya ibu Kai pun mati. Dan tiba-tiba Zoe pun muncul dan berkata, telur tersebut adalah aku. Ia sangat berterima kasih kepada ibu Kai, karena berkat dirinya lah ia masih bisa hidup saat ini. Tapi Kai pun bertanya, kenapa mereka merahasiakannya? Sekuru pun berkata, itu semua adalah permintaan dari Tendai. Ia dibutakan oleh kesedihan yang mendalam. Jadi ia bermaksud untuk mengebur kisah tersebut dan merahasiakannya. Dan dari kisah tersebut pun akhirnya Kai tahu alasan ayahnya meninggalkan Zambezia. Dan tiba-tiba ia pun teringat dengan Butzo. Ia yakin jika Marabou bekerja sama dengan Butzo untuk melakukan penyerangan. Lalu Kai pun menyarankan untuk mencari markas mereka berdasarkan dari jejak Butzo. Walaupun berbahaya, akhirnya Kai pun pergi mencari tempat persembunyian mereka ditemani oleh Gogo. Setelah berkeliling, akhirnya mereka menemukan tempat persembunyian Butzo. Di sana ia bertemu dengan Tini, dan tanpa diduga jembatan yang mereka buat juga sudah rampung. Dan saat ini para Marabou sedang membawanya menuju Zambezia. Dan di situ juga Kai tahu jika ayahnya ditahan di sana. Kai pun membebaskan ayahnya dan menyerang beberapa Marabou yang berjaga di sana. Dan tanpa disangka, para Marabou juga berhasil menyambungkan jembatan yang mereka bawa ke Zambezia. Butzo pun mulai melintasi jembatan tersebut. Dan saat Kai dan Tendai tiba, ternyata Butzo juga sudah membawa para kawanan kadal lainnya untuk menyerang Zambezia. Dan ia juga mengkhianati para Marabou. Butzo pun berhasil mendarat di Zambezia, diikuti oleh kadal-kadal lainnya. Gogo pun bergegas menemui Sekuru dan berkata jika para kadal sudah mulai memasuki Zambezia. Di lain sisi, tampak Tendai menghampiri salah satu Marabou dengan sangat marah. Ia bahkan berniat untuk membunuhnya, tapi Kai melarangnya. Ia bahkan mengusulkan bagaimana jika para Marabou ikut membantu. Dan jika mereka ikut membantu, para Marabou juga berhak tinggal di Zambezia. Awalnya Tendai tidak setuju, tapi karena para Marabou bersedia untuk membantu mereka, dengan terpaksa Tendai pun menyetujuinya. Kembali ke Zambezia, para kawanan burung terlihat sangat kacau. Sekuru pun mulai menenangkan mereka, tapi mereka masih terlihat gelisah. Lalu Tendai dan Kai pun tiba dan memotivasi para burung lainnya agar saling bekerja sama satu sama lain. Di sisi lain, tampak para Marabou juga mulai berkumpul untuk melepaskan jembatan yang terikat di dataran Zambezia. Dan tanpa diduga, Butzo akhirnya berhasil tiba di tengah-tengah kota. Tendai dan Kai pun mulai menghalangi Butzo. Perkelahian sengit pun mulai terjadi. Tapi tentu saja Butzo tidak mudah dikalahkan. Bahkan para kawanan burung yang ikut menyerang mulai terpojok oleh serangan Butzo. Di lain sisi, nampak Zoe sedang menyelamatkan para Hurricane yang terjebak sebelumnya untuk dijadikan sebagai bala bantuan. Pertempuran antara Butzo dan kawanan burung masih terus berlanjut. Kai tetap berusaha untuk menghalau Butzo, hingga pada akhirnya para burung lainnya ikut mulai membantu dan bekerja sama untuk menyerang Butzo. Para Hurricane pun tiba dan memulai melancarkan serangan di jembatan. Dan dengan bantuan para Marabou, akhirnya jembatan berhasil terputus dan para kadal pun mulai berjatuhan. Tapi tentu saja pertarungan belum usai, masih tersisa Butzo. Para Hurricane pun langsung terbang menuju tempat Butzo dan mulai menyerangnya dengan jaring. Tapi sayangnya Butzo masih belum bisa dikalahkan.
Kai dan Zoe pun mulai menjaring Buzo kembali. Tapi karena Buzo sangat kuat, ia masih bisa bertahan. Melihat hal tersebut, para burung pun mulai membantu mereka berdua. Dengan kerjasama para burung, akhirnya Buzo berhasil ditaklukkan. Ia pun terjatuh dari Zambezia. Tapi sayangnya, ternyata Zoe ikut terjatuh karena kakinya terlilit oleh jaring yang menempel pada tubuh Buzo. Zoe pun mulai meminta tolong, dan dengan cepat Kai pun langsung terbang ke bawah untuk menyelamatkannya. Suasana nampak tegang, karena setelah beberapa waktu mereka tak kunjung kembali. Tampak raut sedih di wajah Tendai, dan tanpa diduga, bayangan sosok burung mulai terlihat, dan ternyata Kai akhirnya berhasil menyelamatkan Zoe. Tak terasa malam pun tiba, festival pun kembali dilanjutkan. Tapi sebelumnya, beberapa Marabou dan juga Kai dinobatkan secara resmi menjadi bagian dari Hurricane. Dan Sekuru juga mengumumkan jika Zambezia dibuka untuk semua jenis burung, dan Zambezia pun kembali damai. Tamat. Ya, itulah alur cerita dari film Zambezia. Semoga terhibur dan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.